رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Abi Qatadah dan Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhum wa Abi Ibrahim al-Asali tiga mereka sahabi wa Abi Ibrahim al-Asali an abihi wa Abu an abihi wa abuhu dan bapaknya Ibrahim al-Ghazali sahabiyun adalah sahabat juga radhiyallahu ta'ala anhum dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala janazah atas satu jenazah faqala maka beliau berdoa Allahumma ya Allah ighfir amrillah li hayyina kepada orang hidup kami wa mayyitina dan orang mati kami wa saghirina dan orang kecil kami wa kabirina orang tua kami wadakarina dan orang laki-laki kami wa unsana dan orang perempuan kami wa syahidina orang yang hadir kami wa ghaibina orang yang tidak hadir kami. Allahumma ya Allah man barang siapa ahyaitahu yang engkau hidupkan minna dari kami fa ahyi maka hidupkanlah dia alal islam atas Islam. Allahumma ya Allah man siapa saja ahya itu yang engkau hidupkan dia minna dari kami fa ahyi maka hidupkanlah dia alal islam atas Islam. Aman dan siapa tawafaitahu yang engkau matikan dia minna dari kami fa tawafahu maka matikanlah dia alal iman atas iman. Allahumma ya Allah la tahrimna janganlah engkau haramkan kami ajrahu dari mendapat pahala kematiannya mayit wala taftina dan engkau kasih musibah kami timpakan musibah kepada kami ba'dahu setelah kematiannya mayit. Rawahu Tirmidzi min riwayat Abu Hurairah wal Asali dari riwayatnya Abu Hurairah dan Abi Ibrahim al-Asali. Wa rawahu lan meriwayatkan hadis Abu Dawud min riwayat Abu Hurairah wa Abi Qatadah dari riwayatnya Abu Hurairah dan Abu Qatadah. Qala berkata Al-Hakim hadis Abi Hurairah hadisnya Abu Hurairah sahihun adalah sahih ala syaratil Bukhari wa Muslim atas syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Qala berkata At-Tirmidzi qala berkata Al-Bukhari Imam Bukhari asahhu riwayatin paling sahih-sahihnya riwayat asahhu riwayati hadal hadisi paling sahih-sahihnya riwayatnya hadis ini riwayatul Asali adalah riwayatnya Al-Ashali Abu Ibrahim al-Ashali. Allah berkata Al-Bukhari wa susai'an dan paling sahih-sahihnya hadis fil babi di dalam bab doa untuk jenazah ini hadis Auf bin Malik hadisnya Auf bin Malik yang telah lewat yang kita baca kemarin ini Abu Abdurrahman Auf bin Malik yang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu itu yang menurut Imam Bukhari yang paling bagus paling sahih yang itu. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Hurairah sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda idza shallaitum bila mana kalian salat alal mayyiti atas mayit fa ahlisu maka ikhlaskanlah. Ahlisu maksudnya kalau bahasa kita ya khususkanlah. Maka khususkanlah lahu untuk mayit doa jangan dibarengkan dengan yang lain. Khususkan mayit ini. Itu maksudnya akhlisu itu. Berarti Allahumma ighfir lahu ada seperti lahu bukan ighfir lana nahnu ana wa hadal mayyit enggak jadi dikhususkan baca untuk mayit itu wallahu a'lam. Ini ceritanya yaitu kerjasama bantu-membantu ketika seorang Islam itu sudah wafat saling membantu
biar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Seperti halnya ketika masih hidup, mereka saling membantu, saling melindungi, jangan sampai saudaranya Islam itu terjerumus melakukan perkara yang dilarang oleh Allah sehingga dimarahi oleh Allah. Termasuk di antara wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih itu ya. Allah itu akan selalu membantu hamba selagi hamba itu masih terus membantu saudaranya. Nah, bantuan seorang saudara kepada saudaranya yang lain itu tidak ada yang lebih baik dan yang lebih besar melebihi membantu menjaga dari maksiat. Nah, coba, ya. Kalau orang itu dibantu supaya terhindar dari ditabrak mobil, seneng nggak? Seneng. Ya. Kalau orang itu dibantu supaya bisa keluar dari rumahnya yang kebakaran, seneng, itu jasa besar, ya kan? Itu jasa besar. Nah, kalau orang itu dibantu supaya keluar dari neraka, jasa besar enggak? Oh, itu jasa yang sangat-sangat besar. Kalau orang itu dibantu karena tidak punya apa-apa, enggak punya apa-apa sehingga dibantu, sini tak bantu, dikasih, ditunjukkan satu tempat yang dia itu bisa ngambil perkara gratis. Ini kamu nggak punya apa-apa, ini gratis, tinggal ambil duit di sini, boleh aja, ambil aja. Nah, dibantu. Kalau orang itu kelaparan, kamu bantu, kamu tunjukkan tempat atau kamu kasih sendiri juga enggak. Kalau kamu ambilkan, mau kasih duit atau kasih roti, kasih makanan, maka itu senang orang. Nah, sekarang itu kalau orang itu kamu bantu, kamu tunjukkan tempat yang bisa mendapatkan kemuliaan yang hebat, makanan sebanyak-banyaknya, ya ta, istri sebanyak-banyaknya juga, ya ta. Nah, itu boleh dibantu. Ini loh tempatnya ini, mudah aja ini. Nah, ini gimana cara mendapatkannya? Puasa, nah, Ramadan ini puasa, malam ini amalan. Nanti kamu itu bebas dari kebakaran tubuhmu dan juga kamu malah masuk surga. Nah, seperti itu. Ini bantuan yang besar, bantuan yang besar. Orang sekarang nggak merasa karena dia itu belum melihat. Tetapi nanti kalau sudah di akhirat ternyata tidak ada bantuan dari saudara-saudaraku yang lebih besar kepada diriku, melebihi bantuan menunjukkan aku pada jalan ini, jalan Islam ini. Mesti begitu. Mereka akan berkata seperti itu. Ya seperti kamu lah, ketika kecil kamu disuruh ngaji atau disuruh sekolah sama orang tuamu susah sekali, sehingga orang tua memaksa habis-habisan, ya tak, dituaboki suruh sekolah, namanya seperti, ya. Terus suatu hari nanti kamu jadi gede, jadi orang pintar, ya, jadi orang alim, jadi profesor, namanya begitu. Maka kamu ingat, seumpama aku itu enggak ditempilingi sama orang tuaku, kelihatannya ya saya itu jadi orang yang bodoh. Nah. Maka dia ingat tempilingan itu, diingati sebagai kenikmatan. Itulah adalah kenikmatan yang paling nikmat, kemuliaan yang paling mulia ketika aku ditempilingi itu. Kalau enggak, tidak ada kemuliaan lagi setelah itu. Nah. Kalau tidak ditempilingi itu enggak ada kemuliaan, habis, hancur lah kehidupan. Maka orang sekarang seperti kamu ini, anak-anak muda dibimbing, suruh ngaji, suruh wiritan, suruh beribadah. Mungkin ya kamu gerutu, tapi suatu hari nanti di akhirat, seumpama aku enggak ditempilingi supaya sholat gitu, ya. Jadi apa, tempatku enggak di sini, tempatku masih di sama Firman sana akhirnya. Itu bantuan. Jadi orang Islam itu yang dilihat itu ke depan, bukan hanya orang ke sini, masa depan. Yang dilihat itu masa depan. Karena kehidupan di sini ini untuk kehidupan masa depan. Semua orang itu begitu. Gua kerja, semuanya untuk masa depan.
Hanya masa depan orang Islam itu lebih luas lagi daripada masa depannya orang-orang ahlu dunia. Kalau masa depannya ahlu dunia itu ya sampai depannya gitu aja gitu. Nggak begitu, nggak ke depan banget gitu lah, yang depan gitu aja. Nah, pokoknya kalau untuk apa itu kamu tabung ini, nanti biar untuk beli ini, alah itu hanya depan begitu saja beberapa tahun ke depan. Tapi kalau masa depan orang Islam itu bukan hanya beberapa tahun ke depan, nanti masa depannya lagi kehidupan depan malahan. Jadi di akhirat sana sampai begitu. Kalau dia itu memikirkan kehidupan yang di lebih depan lagi, maka kehidupan yang akan dilewati menuju kehidupan yang depan itu mesti akan mendapatkan kemuliaan. Sudah seperti itu. Sebaliknya kalau masa depannya itu hanya beberapa tahun ke depan, dia rencanakan 10 tahun ke depan itu. Dan setelah 10 tahun ke depan itu nggak habis, nggak punya apa-apa. Kamu tabung untuk apa ini? Aku nabung duit, namanya itu sekian. Untuk apa? Untuk 10 tahun ke depan tak buat pesta habis pokoknya. 10 tahun ke depan udah ngumpul buat pesta habis, setelah itu melarat, gitu. Ya kan? Sebaliknya kalau dia itu punya masa depan yang jauh sana, kumpulkan duit 100 tahun yang ke depan, dia kumpulkan sekarang itu. Ketika dia mengumpulkan ini sedikit demi sedikit, kehidupan dia pun juga bertambah, membaik. Begitu 100 tahun ke depan dia akan dapati kehidupan yang baik. Kalau orang Islam pengennya mengumpulkan kehidupan yang di akhirat yang baik, maka ketika dia meniti untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, selama hidup dia akan mendapatkan ketenangan. Terus sampai itu mati dalam kondisi husnul khotimah. Itu yang dipikir. Makanya orang itu gagal fikirnya. Kalau fikirnya itu luas, maka dadanya itu juga akan jembar dan juga ada rasa ketenangan. Kalau semakin luas orang itu berpikir, makin tenang. Makin sempit orang berpikir itu makin bingung. Dan begitu. Pikirannya makin jauh, makin luas akhirat, maka orang Islam itu tenang. Itu sih tenang. Hei, kamu motormu sudah jelek, tenang. Enggak pengen ganti, enggak. Bajumu sudah jelek, tenang. Enggak pengen ganti, enggak. Karena apa? Karena dia sudah punya simpanan. Dia sudah punya simpanan. Kenapa ganti-ganti? Wah, sudah orang kaya lah, mana gitu. Kalau kamu itu punya baju yang jelek, ya, baju jelek, kendaraan jelek, tapi sebetulnya kamu itu di rumah kamu itu punya simpanan. Itu ada 100 kamar yang penuh dengan emas. Gitu. Orang-orang mengatakan, "Weh, orang gila." Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu dilone apa enggak, senyum aja. Karena dia punya simpanan. Lah orang Islam kalau sudah punya simpanan banyak, saya di akhirat itu tenang. Dilok nih kaya apa aja itu udah seneng aja. Karena apa? Karena dia sudah tenang. Lah simpanan yang paling besar adalah bila mana kita ini punya hubungan dengan Allah, itulah sebetulnya hakikatnya simpanan. Kalau punya hubungan dengan Allah yang baik, itulah simpanan yang paling besar. Karena Allah yang mempunyai segala sesuatu itu, kalau hubungannya kamu dengan Allah baik, ya segala sesuatu yang dipunyai Allah, kalau kamu pengen dikasih sama Allah. Ya Allah pengen surga, nih. Nah. Ya Allah pengen ini kasih. Kayak gitu. Kalau kita punya hubungan dengan baik dengan Allah. Tapi kalau tidak punya hubungan dengan baik dengan Allah, nggak dikasih apa-apa, malah dibuang di sana, di neraka. Makanya orang-orang kafir di neraka itu, mereka itu minta tolong, minta makanan, minta minuman kepada orang-orang ahli surga. Maka orang-orang ahli surga mengatakan, makanan dan minuman itu diharamkan sekarang kepada kalian. Nggak bisa diberikan sama kamu, tidak bisa diberikan kepada kalian. Karena kalian
dihentikan untuk makan minum haram tuh nggak kena itu yang dulunya itu. Sekarang nggak dikasih makan dan nggak kasih minum. An afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Nggak bisa. Dulu nggak nyimpen, akhirnya nggak dapat. Kalau sekarang nyimpen, di akhirat nanti ya dapat. Makanya nanti ini kamu lain juga mau pulang. Pulang itu maksudnya bukan pulang ya. Pulang itu ya kamu praktekkan semua apa itu ilmu yang telah kamu dapat di sini itu nanti di rumah dipraktekkan. Kamu sudah belajar sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wabin, tasbih, tahajud, witir. Selama di rumah itu dipraktekkan di rumah itu. Itu namanya kamu membawa ilmu yang manfaat. Kamu di sini belajar halal dan haram, maka di sana dipraktekkan dan disampaikan kepada keluarganya, kepada adik-adiknya, orang tuanya, ini halal, ini haram, ini subhat, Pak. Ini enggak boleh, ini gini, ini gitu. Masya Allah. Itu namanya ilmu yang manfaat. Membawa keluarganya itu supaya keluarganya itu tahu halal dan haram. Ya hasilnya orang mondok itu. Soalnya orang mondok begitu. Mondok beberapa tahun dipondokkan orang tuanya. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau pulang bisa ngajari orang tuanya, ngajari saudaranya, membuat suasana agama di rumah. Seperti itu. Terutama urusan akhlak. Urusan akhlak. Jangan sampai menyakiti orang-orang Islam. Bahkan nyakiti binatang pun jangan. Tunjukkan kelembutan. Orang Islam itu lembut, baginda Nabi itu lembut, baginda Nabi itu Nabi akhlak, baginda Nabi dipuji-puji akhlaknya, maka umatnya yang pengen ngikut baginda Nabi ya harus betul-betul punya akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dipuji-puji oleh Allah, sungguh engkau ini wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Nah, kita harus berakhlak dengan orang tua, dengan saudara. Yang dulunya suka mengeraskan suara pada orang tuanya, maka sekarang itu suaranya dilirihkan. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan bicara itu nyentak-nyentak, apalagi sama orang tua. Itu harus berubah. Tunjukkan ahli agama itu berbeda dengan ahli dunia. Ahli agama itu orang yang punya adab, memuliakan orang tua, menyayangi yang muda. Harus ditunjukkan betul seperti itu. Amalan juga dijaga, amalan-amalan semua dijaga. Yang di sini sudah biasa membaca ayat khirzi, nanti di sana juga dibaca ayat khirzi. 2 kali minimalnya, habis sholat maghrib, habis sholat subuh, itu dibaca. Niatnya supaya dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, lingkungannya, ahli kampungnya, seluruh umat Islam itu dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya, dijaga dirinya dari maksiat, dijaga semuanya, dijaga dari seluruh keburukan, dijaga hartanya, dijaga dari musuh, dijaga dari penyakit, dijaga. Itu ayat khirzi itu semua penjagaan. Penjagaan apa saja? Jangan lupa juga penjagaan dari setan. Nah, diniatkan untuk menjaga diri dari setan. Nanti kan akhirnya satu rumah jadi soleh-soleh kabeh berkat datangmu ke sana. Jangan membuat kacau. Nah, di rumah malah membuat kacau. Nah, di rumah tenang, begitu datang, wah itu sudah jadi ramai aja rumah itu. Nah, berantem dengan adiknya, berantem dengan saudaranya. Wah, kalau sudah seperti itu nanti namanya ilmunya itu belum masuk. Ilmunya belum masuk. Hakikatnya ilmu itu kalau bisa kamu amalkan, kalau kamu nggak ngamalkannya itu ya bukan hakikatnya ilmu. Itu. Kamu membaca mengenai kelembutan baginda Nabi,
maka kamu amalkan, itu namanya ilmu manfaat. Kamu baca tapi kamu kok enggak amalkan, ya itu namanya bukan ilmu, itu hanya pengetahuan yang kamu tahu gitu saja, dan kamu enggak paham. Nah, kalau enggak amal artinya enggak paham, itu aja. Kemudian kalau nanti pulang itu di rumah itu juga jangan lupa disiapkan dan cepat-cepat untuk baliknya ke sini. Itu usahakan itu sebelum tanggal 15 sudah sampai ke sini semuanya. Kalau orang tuanya ada kemudahan untuk diajak ke sini, ya silahkan boleh diajak ke sini. Kalau ada kemudahan, jadi ini tidak ada. Tapi kalau tidak ada kemudahan, tidak apa-apa. Yang penting kamu jangan tertinggal. Nah, kamu jangan tertinggal. Nah, paham ya? Dan biar kenal juga di sini orang tua juga kalau ada. Kemudian kalau bisa kamu hidupkan istighosah, kalau tidak ada masalah, di sana kamu yang sudah punya madrasah di rumahnya, mungkin orang tua punya madrasah atau saudaranya atau itu istighosah. Kalau di rumah pun dihidupkan istighosah juga baik. Niatnya untuk mendoakan umat Islam dan agama Islam ini supaya selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak berdoa, kamu tidak bantu Islam, Islam itu enggak akan mati kok. Nah, tapi kalau kamu berdoa, kamu membantu Islam untuk perjuangan Islam, itu kamu hanya akan dapat pahala saja dari Allah. Karena Islam ini akan dijaga terus oleh Allah. Tapi kalau kita ini digunakan oleh Allah untuk bisa berdoa untuk Islam, untuk perjuangan ini, ya kita sendiri saja yang akan mendapatkan pahala. Allah itu tidak butuh bantuan siapapun. Nah, hakikatnya seperti itu. Tetapi kalau kita ini digunakan oleh Allah untuk memperjuangkan Islam, artinya kita ini mau dikasih sesuatu yang besar oleh Allah. Nah, begitu aja. Kadang-kadang orang itu amal agama, perjuangkan agama, merasa telah berbuat baik pada agama, telah berjasa kepada agama. Justru agamalah yang telah berjasa kepada kamu. Berjasa kepada Gusti Allah, berjasa kepada Gusti Allah. Lah kamu lo dapat hidayah itu siapa yang ngasih? Allah sekarang. Kalau enggak lah kamu itu dibuang sana, tempat sampah akhirat sana. Nah, itu begitu. Makanya jangan ada rasa ini hasil kerjaku, enggak ada, enggak, bukan hasil kerja. Semua tidak ada yang ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Islam hidup bukan karena kamu, Islam mati bukan karena kamu tinggalkan juga tidak, tapi kalau kamu digunakan oleh Allah atau kamu minta kepada Allah supaya digunakan, itu kemuliaan bagi kamu. Itu minta kepada Allah. Jadi untuk digunakan itu saja itu minta, ya Allah gunakanlah kami, ya Allah gunakanlah kami untuk agamamu, ya Allah gunakanlah kami untuk agamamu, ya Allah. Orang Mekah diajak untuk memperjuangkan agama, tidak mau orang Mekah. Perasaannya kalau tidak mau terus Islam itu mau mati. Enggak, kalau Allah sudah putuskan Islam mau hidup, ya tetap hidup aja. Tapi orang Mekah tidak digunakan sementara waktu. Yang digunakan siapa? Perjuangan pertama kali yang digunakan oleh Allah adalah orang Madinah yang membantu baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama. Maka kemuliaanlah bagi orang Madinah. Baru Mekah masuk Islam setelah itu. Baru negeri Mekah dari masuk Islam. Jadi ya rugi sendiri. Ditawarkan di kabilah sana, kawalan kabilah sini untuk membantu baginda Nabi. Mereka tidak mau. Mereka rugi sendiri. Bukan kok terus Islam mati, enggak. Hanya orang yang mau maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam menawarkan mengajak umatnya untuk membantu perjuangan ini. Ajak sana, ajak sini, ajak sana, ajak sini. Enggak ada yang mau sama sekali. Hanya 80 orang. Ya, hanya 80 orang. Apa terus rugi begitu Nabi Nuh? Ya enggak, ya yang rugi ya mereka sendiri, tenggelam semua. Ya gitu ya.
Jadi jangan dikira kalau kita ini terus enggak berjuang untuk Islam terus Islam mati. Enggak, Islam ya enggak akan mati. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ya enggak akan mati. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Terus orang akan ada hamba-hamba Allah yang akan menghamba kepada Allah terus sampai hari kiamat. Siapa mereka? Orang-orang pilihannya Allah. Orang-orang pilihannya Allah. Makanya kalau kita ini berjuang itu rasakan sambil berjuang itu jangan merasa aku sudah begini, aku sudah begini, enggak. Rasakan sambil rasakan ini, syukur. Alhamdulillah aku digunakan oleh Allah untuk ini. Alhamdulillah aku digunakan untuk ini. Alhamdulillah aku digunakan oleh Allah untuk membimbing keluargaku, untuk mengajak keluargaku ke masjid, untuk mengajak keluargaku taklim, untuk mengajak keluargaku berzikir, untuk mengajak lingkunganku, mengajak kampungku, mengajak masyarakat. Jadi akhirnya alhamdulillah karena digerakkan oleh Allah untuk dibuat seperti itu. Hanya syukur toh. Syukur kepada Allah. Bukan merasa berjasa kepada agama Allah, enggak. Syukur kepada Allah. Makanya orang-orang ahli surga itu kalau sudah masuk surga yang dikatakan ya adalah alhamdulillah alladzi hadani li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, artinya alhamdulillah. Karena telah dikasih hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وانعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اعز سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا رد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مذلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المسلمين اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في صين وفي هند في فلسطين في برما في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتحهم فتحا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل له من كل ضيق فرجا اللهم احفظه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يتالوا من تحتهم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا قلبا خاشعا عملا متقبلا خلقا مستقيما علما نافعا ذرية طيبة وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطيئاتنا وينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله الفاتحة